podcast media Suara Palu. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini sahabat saya ini. Dari ini sahabat saya ini dari 95 sampai 98. Setelah 98 kita lama menghilang. Arianto B. Sugantina. Betul. Kalau hari-harinya ini kita panggil Anto. Kenapa hari ini tiba-tiba kita podcast live? Saya dapat WhatsApp dari saudara ini. Dia melihat di medsos bahwa ada podcast yang saudaranya lihat. Ya kita komunikasi lah. Akhirnya kita briefing, kita set alat, akhirnya kita live di podcast media Suara Palu. Apa kabar Anto? Alhamdulillah baik. Wih, suaranya ini sangat bulat. Oke. Jadi Anto, benar ya bahwa nanti di 2024 mau berkompetisi di pemilihan legislatif ya? Betul. Dari partai Bulan Bintang. Wait. Cakep, Yusril. Oh ya, Yusril Iza Mahendra. Waduh, ini pakar hukum ini. Pakar hukum. Dapil 3 Toli-Toli Buol untuk DPRD Provinsi. Betul. Nomor urut berapa? Alhamdulillah dikasih nomor urut 2 dari. Woi. Oke, mungkin bisa diceritakan Anto, apa yang menjadi latar belakang sampai ingin menjadi legislator? Silakan Anto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa senang karena bertemu kembali dengan saudara lama ya. Biasa cuma aku gara-gara gitu. Oke. Betul Sin, di tahun 2024 depan ini saya memang maju untuk dapil Toli Buol untuk provinsi dari Partai Bulan Bintang. Oke. Tapi sebelumnya saya juga sudah pernah maju, tapi ambil di kabupaten tahun 2009 sama 2014. Ada pengalaman kalah. Oke. Tapi di tingkat kabupaten. Kali ini saya mencoba di tingkat provinsi. Skopnya akan lebih besar. Oke. Jadi alasan dasar pertama untuk maju, pertama secara rasional, bahwa saya ini, ya banyak yang tidak tahu, orang pikir saya asli di Palu sini, tapi saya ini aslinya dari Toli-Toli Buol sana. Tunggu dulu, serius ini? Iya. Setahu saya, memang Anto di Palu, setahu saya. Betul. Saya ini kelahiran sini, orang tua dari tahun 70-an sudah ada di sini. Oke, tapi memang aslinya Toli? Aslinya Toli-Toli. Oke, silakan dilanjut. Kalau bapak saya dari Toli-Toli Utara, ibu saya ada dari Toli-Toli Selatan. Oke, iya. Jadi atas dasar itu juga rasionalnya saya maju. Saya berpikir, saya berharap bahwa dukungan dari dua wilayah atau utara selatan ini bisa. Tapi dasar dari saya nggak berani mengambil maju karena melihat potensi daerah di Kabupaten Toli dan Buol ini yang belum dimaksimalkan potensi sumber daya alamnya. Iya. Nah kita tahu Saudara Muksin bahwa di Kabupaten Toli ini sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Wow. Ya. Kalau kita melihat sumber daya alam mineralnya, maka di daerah Kabupaten Toli dan Buol itu terdapat sumber daya alam mineral yang sangat tidak kalah dari kabupaten lain atau Kabupaten Morowali yang sekarang terkenal dengan nikelnya. Oke. Kabupaten Toli itu dari tahun 1960 ada perusahaan pertambangan dari Kanada yang namanya lalu itu Rio Tinto. Itu ada pertambangan molybdenum. Molybdenum ini bahan mineral yang sangat langka di dunia. Nah, salah satunya ada di Kabupaten Toli. Oh. Ya, di Sulawesi Tengah cuma ada di Kabupaten Toli. Oh, luar biasa. Di Desa Dondo. Itu dari tahun 1960. Oke. Di Buol dari tahun 1800 itu ada pertambangan emas di sana. Jadi sebelum negara ini ada, di sana sudah mengenal pertambangan emas. Itu di Kabupaten Buol. Sekarang di tahun 2023 itu ada pertambangan tembaga. Nah, tentu dari mineral tadi itu komoditi yang sangat benar, iya. Ke depannya. Iya. Kebutuhan itu.
Dari sisi itu tadi sumber daya alam mineral. Kalau di kelautan, nah Toli-Toli Buol ini diuntungkan dengan di kelautannya itu ada jalur migrasi ikan tuna. Oh, Ya, jalur migrasinya ikan tuna ya? Ikan tuna kalau dia ke Filipina, ke Korea, ke Jepang, tapi dia melewati depannya Toli-Toli dan Buol. Artinya bisa dihadang di situ dia? Pastinya seharusnya. Itu dari sisi kelautan. Nah, kita tahu bahwa ikan tuna ini kan punya nilai ekonomi yang tinggi karena dia ekspor. Nah, saya berbicara ini dulu, terus dari pertanian, perkebunan. Nah, kita tahu Kabupaten Toli-Toli Buol itu salah satu sumber pendapatan daerah provinsi dari cingkeh. Oh ya, benar. Dari zaman dulu kita tahu bahwa Toli-Toli sangat terkenal itu dengan cingkeh, nah itu. Atas dasar itulah, dengan banyaknya sumber daya alam yang ada, baik di mineralnya, baik kelautannya maupun pertaniannya. Tetapi daerah itu kita lihat perkembangannya tidak seperti daerah yang lain, malah dia makin menurun. Nah, dasar dari itulah saya berpikir, apa yang salah dengan ini? Ya, apakah di eksekutif, apa di legislatif dalam mengelola sumber daya alam yang Allah berikan kepada daerah ini, tapi tidak dimaksimalkan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi, tugas dan fungsi anggota DPR itu kan ada 3. Legislasi, perwakilan masyarakat. Benar. Terus budgeting. Terus yang ketiga adalah pengawasan. Nah, saya melihat bukan mengkerdilkan caleg yang ada atau caleg yang lain. Saya melihat bahwa belum maksimal aspirasi masyarakat itu dibawa ke provinsi. Sehingga keadaan yang ada sekarang di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol, kita lihat infrastrukturnya sangat buruk. Ya. Nah, padahal tadi kita bicara di belakang bahwa potensi SDA-nya sangat luar biasa. Nah, berarti ada yang salah di sini. Begitu sementara. Jadi atas dasar itulah dan pengalaman yang saya jalani selama di Kota Palu, berkecimpung di dunia usaha, saya harus turun untuk ke kampung halaman orang tua saya untuk memberikan apa yang saya tahu. Iya. Gitu. Jadi itu salah satu latar belakangnya untuk maju di sana. Terus tentu pengalaman-pengalaman yang selama ini didapatkan sudah siap karena saya belakangan tahu itu Anto sebagai seorang pengusaha, ya tentu mohon maaf tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Oh tidak. Kalau kau tidak percaya jadi pengusaha. Karena kan kau tahu saya kan. Pagar. Oke. Nah, artinya pengalaman sebagai salah satu organisatoris itu tentu punya dampak yang bisa dibawa nanti sebagai seorang legislator. Pasti. Iya. Nah, selain itu apalagi sumber daya manusia sudah mencukupi atau sudah sangat mencukupi, tapi sumber daya alamnya yang perlu dikelola dengan baik atau bagaimana? Ini yang menjadi resistensi antara kekayaan alam sama sumber daya manusia. Tapi setelah saya turun, saya ini kan setiap liburan, tempat liburanku itu kembali ke kampung karena saya suka menikmati pedesaan. Sangat miris ya kalau kita lihat di daerah sana bagaimana tidak sebanding, sumber daya alamnya banyak tapi tingkat pendidikannya, penganggurannya banyak. Lahan-lahan pekerjaan tidak terbuka. Itu persoalan di sana. Saya biasa kadang melihat di lapangan, minta maaf ini buat saudara-saudaraku yang ada di Toli-Toli Buol sana. Susah untuk mendapatkan uang 50.000 per hari. Padahal sumber kekayaan alam, lapangan kerjaan harusnya terbuka ya? Harus terbuka. Dan itu ke depan harus kita jadikan salah satu program utama kita. Karena 50.000 per hari itu membuat kita miris. Dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, kebutuhan yang semakin meningkat. Bagaimana setiap rumah sekarang memiliki 2 HP, kebutuhan listrik yang tinggi, tapi pendapatannya kalau dia 50.000 per hari, itu pun kalau dapat.
Oke. Itu kan miris itu kan, dengan berlimpahnya kekayaan alam kelautan itu kan sangat miris. Oke. Kalau 50.000 suatu hari mereka dapat beras, 1 bulan cuma 1,5 juta. Oke. Untuk apa? Bagaimana kayak gini? Tapi syukur kita masyarakat yang kuat, saudara. Sangat survival ya. Survival. Jadi Bisa bertahan bisa ya. bertahan. Punya anak 5 dengan pendapatan di 1,5 juta. Oke. Artinya saya tidak akan mengulas langkah-langkah konkretnya Ya, karena ini kan bagian strategi perjuangan ini. Betul. Iya. Betul. Tapi sudah dipersiapkan ya. Sudah dipersiapkan strategi ketika misalnya menjadi legislator itu sudah punya susunan bahwa misalnya di daerah ini nanti ada usaha seperti ini, pengembangan UMKM nanti seperti ini. Sudah disusun ya sedemikian rupa ya. Pasti, kalau itu saya sudah. Memang saya sekarang ini dalam program setiap sosialisasi saya lebih kepada pengembangan UMKM. Oke. Ya, pengembangan UMKM karena kita tahu bahwa hidupnya kota itu harus bottom up dari bawah. Desa harus hidup dulu. Kalau desa hidup, maka kota juga hidup. Oh. Ya, karena kota sekarang kan dalam perkembangannya dia hanya sebagai jasa. Ya, oke. Ya, yang menghidupkan adalah desa. Nah, kita bergerak mulai dari desa. Bagaimana kita membangun UMKM di desa. Jadi setiap desa itu kan punya karakter masing-masing. Oke, iya. Desa A penghasil gula merah, desa B penghasil kelautan, nelayannya ada, terus yang lain perkebunan. Kan tidak bisa kita samakan semua setiap desa. Nah, saya melihat ada beberapa kekeliruan selama ini bahwa beberapa bantuan yang turun ke desa itu menyamakan. Dan bayangkan sekarang program kebanyakan itu kan bibit durian musangking, durian ini, tapi kan betul itu sangat membantu masyarakat, tapi itu kan jangka panjang. Oke. Nah, sedangkan sekarang ini masyarakat membutuhkan bagaimana mereka bisa setiap hari bisa bertahan hidup. Oke. Maka yang kita perlukan adalah bagaimana mereka bisa berpendapatan hari-hari. Nanti kalau masalah bibit itu jangka panjang ya mereka sebenarnya bisa cari bibit sendiri. Tapi kenapa tidak anggaran itu kita berikan kepada tadi itu pemberdayaan masyarakat tadi. Ya mungkin itu salah satu langkah-langkah ke depan. Nah, ini asik ini. Asik cerita kalau begini ini. Tapi ini Haryanto yang dulu ini ya. Iya. Diminum dulu atau sambil. Tapi aman ini tuh. Aman itu, aman. Sangat steril. Oke. Iya, tentu ini kan bukan hanya 1-2 kompetitor di sana. Pasti. Tentu ya mungkin satu partai itu menyiapkan 5-7. Ya, kita 7 kursi. Ya, ada direbutkan 7 kursi. 7 kursi untuk dapil. Dapil berapa sana ya? Dapil 3. Dapil 3. 7 kursi di. Tahun ini ada ketambahan 1 kursi. Dulunya 6, sekarang ada ketambahan 1 kursi. Satu kursi legislatif berapa sih nilai suaranya? Kalau kita berkaca di 2019 ya, 2019 kursi terakhir itu di posisi 17.000. 16.000 lebih. 16.800. Itu kursi terakhir. Kursi terakhir ya. Oke. Jadi kalau kita hitung dia di kursi ke-7 sekarang kemungkinan 15.000 mahal. Iya. Kalau kita berhitung matematika itu kayaknya tidak bisa jadi patokan. Oke. Tadi Anda sempat mengatakan Anto bahwa ketika liburan itu kembali ke SMP sudah punya data-data bahwa di Buol itu kayak tadi sempat disebutkan bahwa gula merah. Setiap teman-teman dari Palu itu ke Buol itu jangan lupa ya gula merah. Gula tapo. Iya. Dan itu bisa jadi komoditi ya? Bisa jadi komoditi. Kebutuhan gula itu sekarang di luar negeri sangat tinggi, gula merah ya khususnya. Jepang itu sangat membutuhkan gula merah karena mereka akan beralih dari gula putih ke gula merah dalam konsumsi hari-hari. Ya. Hanya ada beberapa masalah sama kita tentang kita terkendala dengan sertifikasi. Iya, karena setiap barang yang masuk ke luar negeri itu kan harus standar sterilisasinya apa dengan pestisidanya, tadi atur standar. Kedua, ada masalah kita tentang
ya namanya masyarakat kita masih masyarakat tradisional, dalam membranding gulanya itu kan pakai daun pisang. Betul. Iya. Nah, ini kan nilai jualnya juga rendah. Nah, ke depan kita akan mengajarkan bagaimana membranding produk tadi yang tadi harganya 15.000, kita jadikan dia 25.000. Wow. Kan hanya menjual kemasan judulnya. Iya kan? benar. Artinya produk tadi yang dihasilkan itu harus punya nilai tambah. Nilai tambah itu salah satunya itu ya kemasan. Karena bagaimanapun tampilan itu bisa jadi awal, wah ini bagus kayaknya ini. Betul. Ya, kalau mau masuk ke pasar luar negeri ya harus ada sertifikat. Nah, memang kita sekarang ini terkendala dengan itu. Itu juga harapan ke depan sih. Saya sampaikan di sini bahwa apa kekurangan kita di provinsi ini. Bahwa sebenarnya yang tadi saya bilang masalah ikan tadi, bahwa bahwa ikan tuna tadi itu kan nilai ekonomisnya sangat mahal. 1 ekor ikan tuna itu kalau di Jepang itu sampai miliaran. 1 ekor loh. Iya. Ini bukan satu ton atau 1 kilo kalau dapat yellow bluefin ya. Ikan tuna. Tapi ada satu masalah, kenapa kita tidak bisa? Karena kita belum menyediakan fasilitas infrastruktur. Kita belum ada pesawat kargo yang masuk di Sulawesi Tengah. Jadi, sedangkan kebutuhan di sana harus fresh, ikan segar. Nah, kalau kita menyediakan, kalau sekarang ini kita ada ikan tuna, kita harus kirim dulu dong. Nah kan akhirnya jadi tidak fresh. Jadi artinya ikan tuna tadi yang seharusnya bisa langsung ke Jepang misalnya ke ya, Jakarta, ya yang misalnya harus lagi singgah untuk akhirnya tidak fresh. Fasilitas storage coolnya kita, ya kalau di perikanan itu kan ada storage cool, penampungan ikan. Ya kayak tuna kayak di Makassar itu sudah, tersalah Makassar, Manado juga sudah semua. Nah kita di Sulawesi Tengah itu yang kurang. Ya. Nah, kalau kita bermain ekspor untuk ke Jepang ya harus ada pesawat kargo yang mendarat sini. Insya Allah ke depan kalau sudah bandara kita ini sudah bisa masuk pesawat kargo. Iya, artinya kalau Anto melihat itu harus ada, berarti Sulawesi Tengah sebenarnya punya kemampuan di membuat itu atau masih mau dihitung lagi? Sebenarnya bukan membuat, hanya lobby saja. Meyakinkan kepada penerbangan, pemerintah penerbangan bahwa kami punya komoditi ini loh, pasarnya ini. Iya benar. Berarti kalkulasinya kan harus jangan sampai nanti ikan tunanya tidak cukup, sudah harus atau ikan tunanya melimpah. Artinya berapapun permintaan itu bisa dipasok. Bisa dipasok. Wow. Biasa kita lihat kalau sering kita nonton pemancingan itu. Jadi kan Sulawesi Tengah ini salah satu spot terbaik untuk pemancingan ikan tuna. Yang ada di Pulau Pangkalasiyang sana. Karena itu memang jalur spot ikan tuna. Kalau mau cari pemancing ikan tuna ya datang ke Sulawesi. Jalur spot terbaik untuk ikan tuna. Ini kan Iya. Kalau kita ke pantai barat sana, Pangkalasiyang, Pulau Mau Putih sana, itu kan di situ jalur spot terbaik untuk pemancingan ikan tuna. Jadi pemancing-pemancing dari Cina, dari Malaysia itu datang ke Sulawesi Tengah hanya untuk memancing ikan tuna. Wow. Nah, itu. Berarti poin soal ikan tuna itu ketika Anto nanti menjadi legislator itu salah satu yang mau didorong itu harus ada itu ya? Iya harus. Jangan ikannya ada tapi fasilitas untuk menjualnya tidak ada. Jadi kita dorong dulu tentang kesediaan infrastruktur. Bagaimana kesediaan pesawat kargo. Kan kalau sekarang ini kan nelayan tidak ada mereka tetap memancing ikan tuna. Tapi betul. Untuk kebutuhan lokal saja. Berarti kalau ada lagi permintaan, tentu mereka berlomba-lomba lagi. Biasa yang masuk Makassar, Gorontalo, yang punya atau Manado, ya dari Manado kan ada pesawat kargo yang langsung ke Jepang. Gitu. Luar biasa potensi sebenarnya yang kita miliki. Itu baru berbicara laut loh, belum kita itu ikannya, belum dia punya gula, seperti misalnya gula merah tadi yang bisa diekspor itu ya. Iya. Dan lain-lain banyak lah. Belum kita berbicara tentang kawasan tambangnya. Ini kan luar biasa. 1800 itu Belanda sudah menambang di
di Buol. Tahun 1800. 1800. Luar biasa data. Belum ada negara kita, belum ada Republik Indonesia. Belanda itu sudah menambang sana. Sampai sekarang loh di sana. Luar biasa data yang kau dapat, saudara. Iya. Tapi bukan karena mau baca lek ini cari data itu, bukan. Tidak. Tapi memang karena daerah di sana. Ini sudah lama kok. Asli toli-toli ya. Asli toli-toli. Karena kakak saya juga salah satu penambang rakyat di sana. Jadi pernah cerita-cerita. Dan itu luar biasa. Jadi itu makan luar biasanya daerah ini. Tapi perhatian pemerintah provinsi ini kita mau lihat apakah sudah. Nah ini tanggung jawab kita kalau kita. Insya Allah ridhoi kita bisa duduk. Tanggung jawab kita memberikan informasi itu kepada pemerintah provinsi. Mungkin program-programnya sudah betul, tapi kita kasih tambah. Ini mungkin yang lebih tepat sasaran. Artinya program yang selama ini berjalan itu sudah bagus. Tapi ketika Anto nanti dipercayakan itu mau dilebih baguskan. Karena ada program yang memang sangat berdampak luar biasa. Saya sangat tertarik sekali tadi soal ekspor gula merah dengan bisa kita patungan modal itu. Kalau itu tenang. Pasarnya sudah saya dapat. Dia punya di petani niranya sudah saya bisa. Kalau ada yang mau investasi, saudara Muksin atau teman-teman, kita ke sana kumpul itu para petani nira. Ya nira ini kan kalau kita bawa ke sisi negatifnya jadinya kan cap tikus dia. Iya benar, artinya oke. Airnya itu yang disuling lagi. Jadi minuman tradisional lah. Ya, kita mainnya di gula merah saja. Oke. Nah, tentu Anto di sana itu punya tim yang saya rasa pasti bergerak di sana ya. Tim ada dua tim menurut saya. Satu tim yang benar-benar mencari data soal sumber daya alam segala macam, dan yang kedua tentu tim sukses pasti ada ya. Seperti apa Anda menggerakkan teman-teman di sana sebagai, kan tim sukses ini adalah orang yang digerakkan untuk mensosialisasikan apa yang Anto ingin perbuat di sana, benar ya? Betul. Oke. Begini, saya ini mungkin dasarnya apa ya? Saya selalu kalau turun, ya wajar ya kita punya tim-tim kecil. Tapi saya menyampaikan sama masyarakat, saya tidak bawa sesuatu dalam bentuk barang. Ya, benar. Tapi saya membawa sesuatu dalam bentuk gagasan, pemikiran, apa yang saya dapat selama ini bekerja di luar dari saya punya kampung orang tua saya, saya bertuangkan. Karena saya takut menjanjikan sesuatu yang lebih atau memberikan itu karena tidak sesuai dengan saya punya karakter. Tapi saya setidaknya berjuang hanya untuk itu tadi. Saya bilang sama mereka, saat ini saya tidak bisa membantu lebih banyak. Tapi kalau saya diberikan kesempatan, amanah, legislasi kepada saya, maka saya bisa membantu saya punya saudara lebih banyak. Ada gagasan yang tadi itu sangat menarik. Saya sangat tertarik itu khususnya 2 poin itu soal gula merah yang ternyata bisa diekspor dan permintaannya ada ya. Pasarnya ada. Dan Anto sudah mendapatkan pasar itu ya. Pasarnya ada, petaninya ada. Tuna juga begitu ya. Anto dapat pasarnya. Pasarnya. Kayaknya pemerintah provinsi ini perlu digait orang-orang begini ini. Ada satu lagi yang apa itu? Yang maksud itu sapu lidi. Ada kebutuhan dari sapu lidi. Nah di sana itu kan ada perkebunan sawit. Toli Buol kan ada perkebunan sawit. Di Buol ada Hartati Murdaya, di daerah Toli ada Arlita yang pemilik konsesi sawit. Nah, daun kelapa sawit itu kan bisa dijadikan sapu lidi, lidi. Nah ini adalah kebutuhan India membutuhkan itu sekarang. Iya, berapapun jumlahnya mereka siap ambil. Gitu. Orangnya ada kok di sini. Sisa tanya kita mampu tidak sekian dalam kebutuhan mereka. Nah, ini kan kalau sapu lidi ini kan sebenarnya kerjaan ibu-ibu kalau lagi istirahat, suami pulang dari sawah, dari kebun jam 5 sore, malam mereka bercerita sambil istilahnya ini, iris daun-daun
daun kelapa. Artinya selingan, tapi menghasilkan. Iya. Iya. Nah ini yang mau kita kembangkan semua ini saudaraku Muksin. Ke depan insya Allah. Oke. Jadi ada tambahan satu yang kalau dipandang sebelah mata memang sepertinya pekerjaan kecil. Tapi ternyata di India sangat membutuhkan. Dan kebutuhannya itu tanpa batas. Tanpa batas. Cuma tidak ini kita mau jual semua ini daun kelapa, daun apa ke sana. Dan Anto punya pasar. Punya pasar itu, punya link untuk menjual. Menjual itu. Sebenarnya banyak sih potensi kita. Hanya kita kurang apa? Ya tadi itu saya pribadi keterbatasan lah. Karena untuk saat ini masih berjuang dengan kehidupan pribadi juga kan. Oke. Kayaknya ya ini karena ini kita live ini Anto, jadi ada teman-teman ini mensupport kita, mendoakan Anto untuk bisa menjadi seorang legislator. Amin. Sekali lagi Anto, saya mau mengulang soal. Tunggu dulu, mana sudah tadi WhatsAppmu ini? Jangan so di-hack WhatsAppku ini. Tanda-tanda jadi. Tanda-tanda jadi, tanda-tanda alam. Iya, Anto, di sesi terakhir ini. Iya, di sesi terakhir. Saya tambah satu. Oh iya, silakan. Saya tambah satu tentang kita berbicara tentang kemasyarakat. Ada satu yang aneh saya lihat di provinsi kita tentang pengolahan arang tempurung. Ada apa dengan arang tempurung? Ini yang. Oke. Saya ini kan banyak belajar dengan Anda sebagai ketua kelas saya waktu SMA. Bagaimana mengorganisir ya, kalau saya kan jatahku hanya sebagai keamanan saja. Oke. Arang tempurung. Iya, arang tempurung kereta berat. Saya melihat aneh dengan daerah kita. Dengan banyaknya jumlah arang tempurung yang dijual ke Surabaya. Kita tidak pernah berpikir untuk memproduksinya menjadi briket. Kebutuhan Timur Tengah briket itu sangat luar biasa. Briket terbaik itu asalnya dari arang tempurung. Arang tempurung terbaik itu ada di sana. Oke, karena salah satu produksi komoditi kelapa terbesar di Indonesia kan salah satunya Sulawesi Tengah. Nah, kenapa kita tidak berpikir tentang briketnya? Kenapa kita harus menjual arang tempurungnya? Coba kita turun ke masyarakat, buat briket. Ini loh teknologinya. Kan sederhana teknologi. Dan itu infrastrukturnya sudah ada di. Apa sih infrastrukturnya arang briket ini? Kurang dibakar. Campur dengan begitu dia selesai dibakar. Ya, artinya ada komposisi yang supaya bisa jadi briket. Artinya Anto ingin mengatakan begini. Komposisinya ada dengan kita semua sih. Komposisinya kan cuma tadi itu ada kan kita tadi ambil ada sabun. Itu mungkin terlalu teknis untuk dijelaskan. Intinya Anto mau mengatakan begini. Kalau kita bisa produksi briket, kenapa harus arang tempurungnya? Kenapa harus? Kan kita mencari nilai lebih. Nilai lebih benar. Nilai tambah yang kalau bisa dibuat. Kenapa harus lagi dikirim keluar untuk dibuatkan briket, kemudian mereka lagi mendapatkan nilai tambahnya itu? Kenapa tidak sekalian? Itu yang ingin Anto katakan ya. Anda tahu sih, kalau kita jual arang tempurung 1 kilonya mungkin 3.000, 4.000. Arang tempurung. Sekilo. Oke. Kalau kita jual dia jadi briket, maka dia jadi 100.000. 100.000 dengan kemasannya. Perkemasan ya. Kalau dia jadikan briket ya jadi 100.000. Berapa selisihnya itu? Hampir setengah selisih. Taruhlah hampir 60%. Iya, mana 60%? Ribuan persen. Dari 4.000 perak ke naik 100.000 itu kan. Wow. 100%-nya kan 8.000. Iya, benar. Saya gagal memang soal matematika karena dulu sering. Jangan kita bahas itu. Karena saya juga gagal. Kenapa Oke, berarti sudah ada empat setidaknya ya bisa jadi bayangan bisa punya nilai tambah. Iya, dan tempurung itu banyak dari Kabupaten Buol Toli yang masuk ke. Dan semua pasarnya itu Anto dapat ya? Pasarnya ada. Wah, jadi ada 4 ya yang Anto katakan hari ini. Ya, tapi saya meyakini akan jauh lebih banyak. Cuma karena waktunya kita sangat terbatas. Betul. Gula tapo bisa diekspor. Bukan gula tapo, gula merah. Maaf. Sekali lagi saya ulangi, maaf. Gula merah, tuna.
lidi, sapu lidi yang tadi sepele yang kita ini ternyata bisa menghasilkan meskipun pekerjaan tidak memerlukan waktu yang harus dipersiapkan untuk itu. Iya, Kemudian briket. Arang briket. Oke. Anto, mungkin di sesi terakhir Ya. ya ruang dan waktu ini ya saya harus independen, Ya, betul, tidak betul. tidak mesti si A saya harus undang ke sini tanpa Ya. mengundang si B. Iya, Ya. betul. Silakan, waktu dan ruang di dapil mana? Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Buol Toli-Toli, seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa kita bisa berbuat lebih asal sumber daya alam kita banyak. Ya tadi itu kita kembali kepada Oke. kepercayaan masyarakat. Berikan kepercayaan itu kepada orang-orang yang kalian anggap pantas untuk membawa aspirasi kalian. Jangan jadi harapan saya kepada masyarakat, jangan jadi pemilih buta. Karena setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat itu sekarang ini tergantung dengan politik. Maka pilihlah pilihan yang tepat, yang menurut saudara bisa mewakili. Dan Saya Haryanto dari Partai Bulan Bintang, nomor urut 2. wait. Daerah pemilihan. Daerah pemilihan Toli-Toli Buol. Wait, Sampai semantap. ketemu kita di Buol Toli-Toli Di Buol di Toli-Toli. DPRD provinsi. DPRD. Amin. ya, saudara. Oke, iya. Ya tentu secara pertemanan di teman-teman angkatan pasti mendoakan. Ini juga saya barusan masuk dari WhatsApp dari teman-teman 98 ini, Iya, iya, mereka berdoa untuk saudara. Tidak ada tanggapan yang bikin tenda-tenda gitu. Kan enak sore-sore mau ke tenda Oke. gitu. Artinya waktunya baku akal ini. Gitu. Tapi semua niat baik kita itu, semua yang akan kita lakukan itu harus memang diawali dengan niat baik. Karena kalau sudah niat baik, kemudian diluruskan nanti pada saat perjalanan, insya Allah akan jadi berkah. Oke Anto, terima kasih sudah datang di podcast Media Suara Palu. Kalau mau bersuara, datanglah di tempat podcast. Tapi kalau mau suaramu didengarkan, podcastnya harus di Media Suara Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.